Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifal Azwardia Kasafitri, NIM 17410111116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Desain User Interface pada website alumni Universitas Dinamika untuk meningkatkan usability. Untuk pendahuluannya terdapat masalah dan solusi dan tahapan. Untuk masalahnya sendiri, menu dan fitur yang ada pada website alumni tidak memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan oleh PLKA. Kemudian, alumni merasa kesulitan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, sehingga mempengaruhi usability. Kemudian dari masalah tersebut dirumuskan solusi, yaitu merancang user interface untuk website alumni Universitas Dinamika dengan tahapan User Centered Design atau UCD. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang desain user interface pada website alumni Universitas Dinamika untuk meningkatkan usability dengan menggunakan metode UCD. Untuk fitur yang dibutuhkan itu terdapat beberapa fitur yang dibutuhkan oleh alumni dan PLKA. Di antaranya seperti yang ada pada PowerPoint. Kemudian berikut adalah hasil dari fitur yang sudah dibuat berdasarkan hasil perbaikan website alumni. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yaitu terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu identifikasi permasalahan, yaitu dilakukan wawancara kepada alumni. Berikut hasil permasalahan pada website alumni berdasarkan wawancara kepada alumni, di mana desain tidak beracuan pada laman Indika, kemudian tampilan kurang enak dipandang, kemudian tampilan kurang user friendly, dan kurang diupdate kontennya. Selanjutnya yaitu hasil wawancara kepada PLKA, di mana hasil wawancaranya yaitu alumni bisa memposting seperti kerjasama, event, beasiswa, dan online shop. Kemudian menu yang perlu ditampilkan yaitu seperti beranda tentang kami, lowongan pekerjaan, beasiswa, karya mahasiswa, online shop, dan kartu alumni, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari hasil wawancara terhadap PLKA dan alumni dilakukan proses. Kemudian menghasilkan daftar permasalahan dan solusi, di mana daftar permasalahannya yaitu maintenance web alumni tidak aktif, kemudian desain pada web alumni belum diperbaiki, dan konten yang ada pada web alumni tidak diperbarui, sehingga menghasilkan solusi diantaranya yaitu mengaktifkan kembali website alumni, kemudian memperbarui desain web, dan memperbarui konten yang ada pada web alumni. Selanjutnya yaitu dilakukan hipotesis, di mana terdapat asumsi pegawai PLKA dan asumsi alumni. Di antaranya yaitu untuk asumsi pegawai PLKA, pertama yaitu membutuhkan alumni untuk proses akreditasi, kemudian masih terhambat dalam pembinaan web design, kemudian PLKA berfokus pada informasi tentang alumni, dan PLKA membutuhkan sebuah web yang memiliki fitur sesuai kebutuhan alumni. Sedangkan asumsi alumninya sendiri yaitu membutuhkan sebuah media untuk mengetahui informasi reoni, kemudian alumni ingin memberikan info tentang beasiswa, dan ingin men-share pengalaman kerja event kepada mahasiswa. Berdasarkan asumsi tersebut, dirubah ke dalam pernyataan hipotesis, yaitu akan dibuktikan bahwa perancangan UI UX untuk website alumni dapat memberikan solusi untuk pegawai PLKA dan alumni. Kemudian tahap pengembangan, yaitu terdapat untuk tahap pertamanya yaitu plan the user centered design, di mana pada tahap ini mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat membantu memperkuat dan mendukung proses pengerjaan, di mana dilakukan pengumpulan data tentang cara membuat storyboard, wireframe, prototype, kemudian cara melakukan kuesioner yang benar, kemudian tentang keterlibatan user pada metode UCD. Selanjutnya yaitu pada tahapan understand context of use dilakukannya kuesioner, lalu dilakukan uji validitas dan reliabilitas sehingga menghasilkan evaluasi awal pada website alumni, di mana ini berikut hasil pertanyaan dengan heuristik evaluasi. Terdapat 10 aspek pertanyaan usability, diantaranya untuk pertanyaan pertama ada visibility of system status, hingga pertanyaan terakhir yaitu help and documentation. Dari pertanyaan tersebut, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas, menghasilkan variabel indikator lebih dari 0,2913, sehingga dinyatakan valid. Kemudian untuk hasil uji reliabilitasnya dinyatakan reliable.
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan perhitungan heuristik evaluasi dengan severity rating dengan hasil kategori permasalahan yaitu catastrophic. Artinya perlu adanya perbaikan desain. Selanjutnya selain untuk understand context of use ini berikut hasil kuesioner evaluasi awalnya, kemudian ini adalah hasil perhitungannya dengan heuristik evaluasi dan severity rating beserta kategori severity rating. Kemudian ini hasil perhitungannya. Kemudian selain dilakukan kuesioner, yaitu dilakukan wawancara, sehingga menghasilkan proses bisnis yang ada di PLKA, di mana diketahui bahwa mahasiswa yang sudah masuk daftar yudisium melakukan proses yang ada pada PLKA, kemudian hingga PLKA melakukan penyebaran lowongan pekerjaan. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dibuatkan user persona, yaitu ada 2 user, yaitu alumni dan PLKA. Selanjutnya dari user persona tersebut diketahui goal dari alumni dan goal dari PLKA. Dari goal-goal tersebut dinyatakan bahwa tampilan website alumni tidak terpenuhi dikarenakan ditemukan permasalahan yang menghalangi goal tersebut, di mana diantaranya temuan permasalahannya adalah terdapat fitur yang tidak penting, informasi pada website alumni tidak diperbarui dan detail, kemudian tampilan web tidak selaras dengan tampilan website Universitas Dinamika. Selanjutnya yaitu tahapan specify user requirement, di mana terdapat beberapa fungsi yang nantinya akan ditampilkan pada website alumni, seperti profil alumni Universitas Dinamika hingga tampilan posting. Selanjutnya yaitu proses produk design solution, di mana terdapat 3 tahap yaitu storyboard, wireframe, dan prototype, di mana ini adalah hasil storyboard untuk storyboard yang ada pada alumni, kemudian berikut adalah storyboard yang ada pada PLKA, dan ini adalah contoh wireframe, di mana wireframe itu sendiri adalah menggambarkan dengan jelas tampilan dari setiap komponen seperti button, teks, menu, image, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah hasil prototype yang nanti akan saya presentasikan di akhir presentasi PowerPoint. Kemudian untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi desain, di mana pada tahap evaluasi desain ini dilakukan wawancara dan kuesioner, perhitungan kuesioner, di mana untuk hasil wawancaranya adalah sebagai berikut hasilnya. Kemudian untuk perhitungan dengan HE, heuristik evaluasi, itu sebagai berikut dengan hasil nilai rata-rata severity ratingnya 0,069. Nah, ini adalah hasil dari wawancara kepada PLKA, hasil wawancara evaluasi akhir tentunya. Kemudian ini kepada alumni, kemudian ini adalah hasil perhitungan HE. Kemudian ini adalah pembahasannya yang ada pada hasil website perbaikan website alumni. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya terdapat hasil rancangan memuat 9 kebutuhan utama, yaitu profil alumni, testimoni pengguna lulusan, kartu alumni, alumni Universitas Dinamika Bisa, forum alumni, online shop, login, dan posting. Kemudian hasil heuristik akhirnya dengan validasi wawancara mendalam ke user menunjukkan bahwa fitur yang ada sudah memenuhi kebutuhan. Sedangkan hasil evaluasi setelah perbaikan dengan menggunakan heuristik evaluasi adalah 0,069. Artinya hasil dari rancangannya sudah memenuhi kebutuhan PLKA dan alumni. Kemudian untuk sarannya, desain web yang setelah dibuat dapat dilanjutkan untuk direalisasikan menjadi tampilan website alumni Universitas Dinamika. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil prototype. Nah, berikut untuk hasil prototype, terdapat beberapa menu, diantaranya menu Belanda, beasiswa, karya mahasiswa, kartu alumni, lowongan pekerjaan, online shop, tentang kami, dan menu login. Untuk pertama, yaitu saya akan melakukan login alumni sebagai alumni, kemudian dimasukkan username dan passwordnya, melakukan login. Nah, ini ada profil alumni, kemudian penghargaan, kemudian terdapat forum alumni, posting, kemudian online shop. Untuk tampilan edit profil alumni adalah sebagai berikut, terdapat edit foto,
kemudian nama, angkatan, jurusan, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian untuk ubah penghargaan, dari berikut, nah ini tinggal ditambah penghargaannya seperti itu. Kemudian ini ada forum alumni, di mana alumni dapat membuat forum alumni dan dapat di-invite oleh sesama alumni di dalam suatu forum seperti itu. Nah, ini untuk tambah forumnya. Nah, ini dapat upload foto, kemudian nama forumnya apa, kemudian mengundang sesama alumni seperti itu berdasarkan username alumni. Untuk tampilan forum alumni sebagai berikut. Nah, ini terdapat fitur chatting. Jadi alumni dapat chatting sesama alumni seperti itu. Kemudian selain forum terdapat juga menu posting, di mana alumni dapat memposting sesuatu pada website alumni. Seperti berikut, ini dapat tambah posting. Nah, berikut tampilannya. Kemudian selain unggah postingan ke website alumni, alumni juga dapat mengunggah online shop yang nantinya akan ditampilkan pada website alumni. Nah, untuk notifikasinya seperti ini. Nah, ini notifikasi, tanpa notifikasi, kemudian saya akan login sebagai admin. Nah, ini dimasukkan username dan password admin. Kemudian melakukan login. Nah, untuk tampilan utamanya yaitu melakukan permintaan verifikasi postingan, kemudian permintaan kartu alumni seperti itu. Di sini admin mengecek gitu, siapa saja yang melakukan request gitu, ini dapat ditolak atau diverifikasi seperti itu. Kemudian ini untuk tampilan kartu alumni. Tentunya seperti ini. Kemudian klik button hubungi. Seperti itu. Selanjutnya selain itu alumni juga dapat memposting di website alumni. Tampilannya seperti ini, tambah postingan, foto, judul, deskripsi, kemudian kategori postingan. Selanjutnya yaitu alumni dapat merubah foto yang ada pada konten website. Terdapat seperti foto halaman beranda, foto halaman tentang kami, kemudian foto halaman kartu alumni. Selanjutnya yaitu admin dapat melihat forum apa saja yang dibuat oleh alumni, kemudian dapat juga menghapus forum tersebut. Contohnya yaitu forum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada PLKA. Ini seperti ini contohnya, kemudian diklik button hapus forum ya. Kemudian admin juga dapat melihat postingan alumni pada website alumni seperti ini. Ini contohnya untuk kerjasama, kemudian event, kemudian beasiswa. Selain melihat postingan alumni, admin juga dapat menghapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengecek tampilan biodata alumni, seperti ini terdapat aktivitas, kemudian biodata alumni, penghargaan, terus alumni melakukan posting apa saja pada website alumni, dan bergabung pada forum apa saja pada website alumni. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.